Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali di Aspo hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Wah, ini siapa nih kira-kira ya? Siapa ya kira-kira ya? Ini langsung saja nih ya. Kita panggilkan OSIS SMA Negeri 13 Depok. Digo. Dinda. Oke, boleh. Oh, dulu. Iya, boleh ditanam lagi. Oh, Boleh gitu. juga kan. Oke. Santai aja ini ya? Iya, santai aja, kita kecil aja. Enggak usah terlalu tegas. Oh, ini kan ini mau dicicip-cicip silakan. Oh, iya. Ya. Boleh ya kan? Iya nih. Nah, teman-teman, ini dia nih tamu spesial kita hari ini dari OSIS SMA Negeri 13 Depok. Kita sebut sebagai Semantis. Semantis beneran ya? Benar. Pasti udah kenal banget dong soal Semantis itu. Iya nih, boleh. Dari outletnya aja udah kelihatan kan, menggelegar gitu. Iya, biru-biru ada apa tuh? Lambang apa tuh, Kak? Ini lambang bunga Kamboja. Oh, bunga Kamboja. Bunga Kamboja ya. Nah, ini tadi kan kita kenal cuma singkat doang ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan dibuang. Kali Kak, kita kenalan dulu dari yang abang dan bang. Oh, boleh. Lengkapnya nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ardigo Laksono Pamungkas dari SMA Negeri 13 Depok sebagai ketua OSIS. Oke, dan Aku Dinda Talita Zahra, selaku wakil ketua OSIS. tepuk tangan. Ya, SMA Negeri 13 Depok ada Kak Ketua sama Kak Wakilnya nih. Aduh, jadi malu gitu. Wah, langsung intinya ini yang datang ya. Iya. Merasa spesial banget nih. Beneran spesial. Nah, kita kan udah kenalan ya sama kakak-kakak dari SMA 13. Tapi kita belum kenalan ini. Ini sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Fitri dan dengan partner saya Jihan Afiatur Rafiki yang hari ini akan menjadi host di Aspirasi Podcast pada hari ini. Oke, kita kan udah kenalan nih Kak. Udah kenal lah nih kakak Digo, Ardigo ya? Iya. Kita Digo apa Digo nih? Digo aja biar Digo, lebih Digo. Boleh. enak. Oke, Digo, Kak Digo ya? Ini Kak Dinda, kita Iya, panggil Kak Dinda aja. Kak Dinda aja. Oke, Kak Dinda. Nah, kita kan udah kenalan nih, udah saling kenal nih. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita punya jargon nih. Oh iya, kita punya jargon. Jangan lupa, kita punya jargon. Iya nih, jargon nih ya. Kalau aku sebut Aspo, nanti teman-teman bisa jawabnya Your Daily Dose of Aspiration Award. Ya, coba. Iya. Your Daily Dose. Your Daily Dose of Aspiration Award. Nah, langsung aja nih Kak. Udah belum nih? Udah. Oke, langsung aja kita cek ya. Aspirasi Podcast, Your Daily Dose of Aspiration Award. Aspo kita ini Kak. Oh. Tentunya kita masuk ke jargon nih. Oke. Setelah perkenalan sudah, kita sudah mengenalkan jargon juga. Gimana kita langsung aja masuk ke pembahasan inti nih. Tapi langsung inti banget ya. Iya, tapi enggak, kita enggak terlalu tegang-tegang. Kita mau kayak sharing-sharing biasa aja antara sesama organisasi, dan apalagi kakak juga sebagai ketua dan wakil juga. Tapi kan di sini santai aja, udah tegang-tegang banget. Coba aja ya, Kak. Siap. Oke, sama sama anak muda gitu. Benar. Boleh dong kita langsung Q&A kali ini ya, makanya. Boleh banget. Nih, jadi aku ada pertanyaan ya Kak. Kayak kalian tuh sebagai pengurus OSIS, apalagi ini ada Kak Ketosnya sama Kak Wakilnya nih sebagai kepala dari berbagai siswi gitu loh. Iya. Nah, gimana sih Kak caranya Kakak ini bisa berkomunikasi dengan baik, terus dengan sopan juga ke para siswa-siswi SMA Negeri 11 dan juga parlemen yang ada. Gila, apalagi OSIS ini kan sering banget dibilang kayak sok tau lah, gitu, kayak terlalu babu lah. Ini gimana sih cara kalian nih bisa berkomunikasi dengan
OSIS ini hal yang nyebelin lah gitu. Gimana sih cara kalian tuh bisa bikin mereka kayak bisa tetap berkomunikasi baik dengan kalian gitu? Kalau dari aku sendiri ya, ini Iya. sebagai ketua OSIS menanggapi perihal komunikasi dengan siswa-siswi di SMA Negeri 12 Depok. Sebenarnya kalau bisa dibilang untuk angkatan kita lumayan baik nih ke siswa-siswinya karena kita menjaga keakraban juga ke mereka. Jadi waktu awal periode itu kita sempat mikir kalau semuanya jangan ada jarak antara OSIS sama siswa-siswinya. Ya karena kita selagi ngejalanin event sebuah terkhususnya proper offline ya, itu kan pasti butuh banget mereka juga. Nggak mungkin kita yang bikin acara kita yang ngerayain sendiri kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Nah jadi bagaimana kita berusaha akrab sama mereka, terus bagaimana mereka pun terlibat, jadi mereka merasa diajak juga kayak gitu. Itu salah satu bentuk komunikasi kita agar kita pun sama mereka tetap enak buat koordinasi mungkin, karena kan mereka juga yang bakal ngerayain acara-acara kita gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu, bagaimana menjaga keakraban aja sih, karena itu salah satu kunci kalau emang mau menjaga komunikasi. Oke, jadi kita harus membuat mereka juga nyaman lah ya. Benar. Gimana cara kita ngejalan pulang kerja, Iya. kerja yang seru-seru tentunya. Iya. Selain itu juga kita kan selain kalau misalnya jaga komunikasi sama teman kita gitu kan, kita juga terkadang sama teman-teman organisasi kita tuh buat bersikap ramah gitu loh sama teman-teman yang lain, siswa yang lain. Terus kita juga sangat amat memanfaatkan media digital kita. Itu juga punya Instagram OSIS SMA Negeri 13 Depok. Itu biasanya kita tiap Ini ya, cuma fun gitu kan, misalnya kayak class meeting kita selalu nanya buat mereka, guys kita mau lomba apa nih ya di kelas kali ini gitu kan. Kemarin kayak apa yang viral volley. Iya, Oke, volley. Oh yang volley itu. Iya, itu kita ada seru sama aja. ada. Kita of course kita dari mereka Iya. volley gitu kan. Aspirasi mereka tuh harus kita berusaha kita wujudin lah. Iya, Kayak benar gitu. banget. Itu karena bikin mereka nyaman juga kan ya. Berarti suara gue didengerin nih sama anak-anak kelas juga. Nah itu peminatnya banyak banget tuh kak. Iya, Satu tuh excited parah. Apalagi kakak kelas yang mau Lulus. udah lulus Udah gitu lulus. tuh pasti seneng banget. iya nih udah stres mau. Apa? SMP ya? Iya. Yang main bola-bola dulu ya kan. Bola besar itu. Nah itu lomba first atau emang udah terjalan sih? Oh udah terjalan, biasanya kelas meeting kita itu dibagi jadi dua. Yang pas mau kenaikan semester itu namanya ada Dolphin Games, biasanya kita adain di bulan Desember. Terus sekarang tuh ada Dolphin Games 2025 ya? Iya. Udah ada Dolphin Games 2025 kemarin Desember kita laksanain di periode kita. Terus nanti soon akan ada program kerja kita pas kelas meeting juga. Jadi Dolphin Games itu udah terjalan sampai Setahun. Selama Selalu jalan. iya selalu jalan. Karena jadi event akhir tahun juga, terus event gede-gedean juga di sekolah kita. event ditunggu-tunggu banget. Iya, kalau benar. siswa-siswa ya. Kemarin buat tugas Dolphin nanti. Games. Aku tahu Dolphin Games sekarang sering dengar juga karena dari anak-anak teman-teman SMA Negeri 13 kayak ini Dolphin Games seru tahu di SMA Negeri 13 kayak gitu ya. Lalu kita juga sempat konser Konser, iya, konser. Iya, di undang after clip, Iya. undang ya band-band yang karena ya kebetulan dari band-band itu ada alumni kita. Jadi Iya, kita keren banget itu ya kita ajak lagi lah ke sini. Iya, Iya, paling gimana mau Jadi terampil. Kita juga lagi ini tahu lagi apa namanya menjalankan tensi juga maksudnya kecil-kecilan internal lah ya. Kita tahu kan Mas Harmoni itu. Iya. Nah itu juga tensi, tapi ya internal aja gitu. Mungkin sama lah kayak Hadiah. Iya. Wah seru banget sih ya. Iya. Aku jadi penasaran sih gimana sih rasanya Dolphin Games. Nah, Soalnya temen-temen aku juga kayak di SMA Negeri 13 temen-temen di sana katanya Dolphin Games tuh seru karena kayak event tahunan gitu kan. Iya. terus akrabin 3 angkatan juga iya langsung kan, akrabin. apalagi yang angkatan atas sudah mau selesai juga, jadi kita ajak juga lah buat ngakrabin sama dia gitu. buat momen manis terakhir mereka. Aspirasi yang mereka pengenin untuk mulu mau ada apa aja nih di acaranya itu kita dengar lah, biar komunikasi kita terlibat. Seru banget sih. Kita bikin momen terdekat buat kelas Hmm, 12 ya. iya. Teringat banget nih. Yang belum mungkin yang aspirasi dia yang kemarin-kemarin belum ada. Iya. Jalan. Iya. Alhamdulillah sudah ada nih sekarang Iya. nih. Lega sih benar-benar. Oke, mungkin kita next ke question selanjutnya kali ya.
Oke, kita lanjut. Nih Kak, di sekolah kakak juga kan pasti ada yang namanya MPK ya, dan OSIS. Dan pastinya antara MPK dan OSIS itu pasti pernah lah ya ada hal yang problem dikit gitu dikit-dikit. Pernah gak sih dari kalian ada problem dengan MPK dan OSISnya atau dengan OSISnya itu sendiri, internal OSISnya gitu, pengurus OSISnya sendiri gitu? Pernah gak sih, dan gimana sih cara kalian mengatasinya itu, dan itu ribet banget gak sih Kak? Ya kalau dibilang ada problem sama mereka, Sebenarnya selama periode kita itu nggak ada problem yang besar banget nih yang kayak sampai perunding atau gimana gitu kan. Paling masalahnya itu di komunikasi. Iya. Misalkan gini, misalkan kita ada event offline gitu kan. Event offline ini biasanya melibatkan mereka sebagai pengawas kita gitu kan. Cuman kadang kala kalau misalkan event itu menyangkut lomba kan kita punya PJ lombanya masing-masing. Biasanya lupa untuk mengonfirmasi lagi ke MPK kalau misalkan jamnya dimajukan atau dimundurkan gitu. Paling masalah gitu. Tapi MPK kami juga baik-baik, jadi mereka menanggapinya itu juga nggak dengan emosi, tapi juga tanya, jadi kita masih punya komunikasi yang baik. Paling- Tapi kalau internal, karena untuk saat ini baru kita belum ada apa Tidak. nggak ada apa Nggak ada ya. Nggak sampai. Tapi Sampai. mungkin kalau ada masalah sama MPK kayak paling masalah-masalah tipis, salah komunikasi atau mungkin kurang koordinasi juga kayak gitu, paling kayak gitu sih kalau untuk sekarang ya Dina. Semoga nggak ada apa-apa lah. Mungkin ya namanya kita bukan empos ya, pisah juga MPK OSIS, pasti adalah problem-problem sedikit cuma masih bisa diatasi. kalau soal internal, kita sejauh ini jaga komunikasi baik sih. Paling mungkin karena kita tuh kelas 11 dan kelas 10, paling di problem kita yang sebenarnya masih perlu juga buat kita selesaikan itu adalah gimana cara kita tuh mengakrab pendiri ke anak kelas 10. Kan balik lagi ya kan, tetap Gaps ada itu. jarak gitu kan antara anak kelas 10 dan kelas 11. Terlebih kita tuh kan kalau di Ismanis kan beberapa gedung, dan kita tuh bisa banget antara kelas 11 itu di gedung yang kayak Jerawatara. Iya. Sementara si kelas 10 tuh mayoritas semuanya tuh di gedung depan Kartini ya. Jadi jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk bersatu untuk ketemu itu sebenarnya jarang. Jadi emang event yang mempertemukan kita banget nih. Jadi kalau emang ada event, kita berusaha nih buat nyampurin antara kelas 10 dan kelas 11-nya. Nah, nanti kalau emang kumpul nggak ngobrol nih, nah kita pada diem-diem aja musuh-musuhan nih dari kita. Iya. Jadi harus dicampur-campur terus. Masa ada apa ya, jarak lah ya. Itu emang beneran susah banget sih. Gimana sih cara kakak-kakaknya nih bisa akrab gitu dengan adik-adiknya gitu. Jadi emang cukup menantang lah bagi kita ya. Bisa akrab nih dengan adik-adik kelas 10-nya, apalagi dengan cerita kakak tadi yang beda betul itu, jadi ketemu ketika event ya. Iya, benar. event paling kalau ketemu ya sahabat Iya, sama pasti sih. ngobrol, paling ngerjain broker kalau emang ada broker bikin video segala macam, itu baru mereka ketemu. Iya. Jadi itu tantangan banget sih. Iya, karena emang mungkin nanti biasanya setengah periode lah mungkin baru kelihatan klop banget. Biasanya kayak gitu tuh. Ntar setengah periode baru klop, lagi dan udah mau pisah baru pada sedih tuh. Biasa kayak gitu sih. Iya. Baru akrab udah mau ditinggal. Iya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu organisasi tuh. Nah ini dari yang tadi tantangan-tantangannya nih mendekati banget sama pertanyaan yang selanjutnya nih. Boleh tuh. Nih kira-kira ada tantangan besar apa nih yang pernah dilewati, yang pernah ada dari pengalaman-pengalaman kakakmu, ada di prokernya atau pengalaman organisasi lain gitu loh Kak. Tantangan besar nih kayak waduh. Dalam jalannya program kita gitu ya. Iya boleh. Dari sekian banyak program kita tuh sebenarnya yang menjadi tantangan adalah ketika event offline. Pastinya kan itu melibatkan panitia guru. Biasanya di Semantis itu tuh selalu tetap ada panitia guru dalam setiap event. Nanti yang mereka jadi koordinator kita gitu kan. Itu kan nggak mungkin jalan apa sendiri gitu kan, harus izin atau yang lain. Nah biasanya program offline kita itu kan membutuhkan yang namanya anggaran gitu. Iya, betul. Yang sedang kita alami sekarang adalah Finansialnya iya, cukup iya. turun lah. Kita perlu efisiensi anggaran. Jadi beberapa program kerja kita kan harus tidak terlaksana gitu karena perlu efisiensi anggaran. Jadi kita harus mikir gitu kan, oh gimana alternatifnya diganti dengan program lain apa? Akhirnya kita langsung nyebut nanti kita bisa ngadain ini nih yang nggak ada budget atau bahkan minim budget. Cuma itu jadi problem juga kan, gimana jadi pertanyaan anak-anak juga kan biasanya proker-proker kayak gitu jadi proker tahunan kan. Iya. Pasti ada nih bulan ini ada ini nih,
Jadi mereka nanya nih, kok nggak ada ini nggak ada ini kayak gitu kan. Ya, kita berusaha ngejelasin juga lah, kita terbuka juga lah kayak nggak bisa ada kayak gini. Cuma kita berusaha menggantinya dengan proker lain. Yang mungkin mereka bisa mengikuti lagi lah, walaupun nggak seperti proker kayak tahun-tahun kemarin. Benar-benar harus bencet banget ya, ganti harus berpikir kritisnya itu diasah banget Iya, ya. diperlukan banget tuh situasi kayak gitu. So, paling kalau tantangan terbesarnya sebenarnya wujudin apa yang kita mau lakukan ketika sebelum menjabat sih, kayak janji-janji kita tuh iya, benar itu. apa aja nih. Itu jadi tantangan terbesar kita sih. Jadi kayak awal kita mau ngomong apa, kita harus lakuin apa. Nah, ketika nanti menjabat, nah kita harus berusaha wujudin. Nah, itu tantangan besar banget sih. Apalagi kan kadang dari sekolah ada yang nanya sini, semacam ada mungkin harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Nah, itu menjadi tantangan juga sih. Karena kan pasti ada omongan kayak, lu kan kemarin ngomong ini nih. Waduh. Jadi kalau omongan doang. Iya, jadi kayak, waduh, kena juga nih kayak gitu kan. Jadi itu tantangan besar banget sih. Lagi apa kalau dari teman-teman susu yang lain itu kayak udah berharap banget Iya, ya, bener, kan? itu. Kita menampung harapan mereka loh. Banyak Jadi banget. kita makanya kalau emang ada aspirasi masuk, gimana berusaha kita harus sedikit. Karena kan kita perwakilan udah dipilih mereka juga kan. Betul sekali. Itu pasti bakal dari tantangan datang. Apalagi efisiensi anggaran itu. Iya, itu Keduanya nih benar-benar bikin pusing halaman. Karena ini benar-benar pusing. Nah ini gue ini pondasi. Iya, benar. Kalau nggak ada uang gimana? Kita Iya, modalnya gimana gitu. Betul. Ujung-ujungnya tarik lagi ya. Iya. Dari sebanyak proker itu, kalian benar-benar di efisiensi anggarannya itu di proker sebanyak itu, kak. Iya. betul. Iya, benar. Di tahun Juga dari kita itu kalau periode kemarin, alhamdulillah masih banyak program kerja yang jalan. Iya, meriah lebih banget. meriah dari sekarang. Pun kemarin pun banyak banget dari awal kita periode ya, banyak banget yang kepotong. Terus banyak anak-anak itu pasti nanyain kayak, kok tahun kemarin ada kayak gini sekarang nggak ada. Pasti kita jawab juga lah, nggak mungkin kita kayak ya nggak tahu, maksudnya jawab kayak gitu. Kita jelasin tipis-tipis, cuma kalau emang sekiranya itu masalah internal kita nggak bisa. Cuma kita kalau emang ada problem, kita pasti berusaha ngejelasin sama Kalau dari pihak kakaknya OSIS, ada nggak sih kayak danusan lah untuk bisa betul. dapetin anggaran tersebut gitu? Kalau danusan sih Dan Nusan tuh pasti kita tiap bulan. Tiap bulan ada. Kita juga. Dan Nusan tuh ada di program kerja Sekit 6 tentang kewirausahaan. Nah, itu tuh namanya dosis, danusan OSIS. Tapi untuk masuk hasil ke danusan tersebut dimasukin ke anggaran itu enggak, karena hasil danusan pasti masuk ke kas kita. Iya. Karena kita pun juga ada kebutuhan lain Iya. juga dan hasil dari danusan ini pun nggak besar gitu kan, cuma tipis-tipis lah, cuma lumayan buat ngisi uang kas kita. Kita pun nggak, kalau semuanya dipakai buat proker kita pun pasti Nggak langsung cukup. habis. Langsung kosong gitu. Tetap bener dari fondasinya, tetap dari sekolah lah gitu. Kalau emang sekolah nggak bisa ya kita berusaha memutar lagi lah gimana caranya, mungkin diganti proker. Tetap harus ada bantuan dari sekolah lah ya. Benar, Iya, benar. mungkin kita sendiri. Setelah ini kita bakal tanya nih question selanjutnya ya. Nah, selama berorganisasi nih kalau Kak dari Kak Tigo sama Kak Dinda, pastinya banyak pengalaman dong yang terdapat kan, mulai dari periode 1 sampai saat ini udah bisa berhasil menjadi ketua dan wakil OSIS kan. Kira-kira ada gak sih 1 atau 2 pengalaman gitu yang bisa membentuk cara berpikir kalian gitu? Kayak jadi lebih luas atau kita jadi punya pikiran yang oh ternyata ini tuh sebenarnya nggak kayak gini, atau cara pandang kita yang lebih update lah gitu. Terus ada gak sih kalian tuh punya pengalaman suatu yang kalian alami yang bisa membentuk kepemimpinan kalian gitu? Kira-kira apa ya? Kalau mungkin dari mungkin karena dari SMP ikut OSIS juga, kebetulan jadi ketua juga ketua OSIS di SMP. Cuma itu jadi pengalaman juga lah. Iya. Kayak di SMP udah pernah, jadi kayak mikirnya wah di SMA juga kayaknya bisa. Cuma waktu kelas 10 tuh awal-awal tuh kayak
gue niat nggak jadi OSIS, kayak ada kepikiran karena lumayan capek juga lah kayak gitu kan, kayak banyak tugas segala macam, terus memproker OSIS yang sebenarnya itu kegiatan-kegiatan. Nah puncaknya itu ada di MPLS tahun Kita masuk. iya kita masuk enggak MPLS, terus MPLS di kelas 10-nya yang waktu kita naik kelas 11. Nah itu kan kayak proker 5 hari yang benar-benar padat, terus bareng anak-anak baru juga. Nah itu jadi loncatan motivasi, kayaknya gue bisa nih nyalon lagi kayak gitu. Itu jadi motivasi sih, kayak OSIS itu ternyata ngembaliin jiwa OSIS lagi tuh, organisasi itu benar-benar di situ puncaknya lah, kayak ternyata OSIS itu kekeluargaannya kerasa lagi kayak gitu. Itu benar-benar seneng lah akhirnya bisa. Berarti ini memang dari awal pun juga udah memiliki Iya, pengalaman benar, ya. Iya, benar. pengalaman yang jadi ketua OSIS SMP. Boleh dong, saya dulu OSIS mana nih SMP mana? SMP Harapan Bangsa. Harapan Bangsa. Adik-adik mungkin yang lihat video ini ya. Iya. Setelah menjadi ketua OSIS, terus awalnya nih ikut termotivasi dari MPLS, Iya. dan akhirnya mencoba beranikan diri. Iya. Udah kita maju aja cobain dulu. Langsung membara lagi nih. Langsung tanggung gitu. Nah, kepala ya udahlah sekalian aja kayak gitu. Iya, sekalian aja kita menuju ke Iya. depan. Nah itu benar-benar lah kayak ya udahlah akhirnya nyalon lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkesempatan lagi nih. Iya, jangan siapa-siapa ya, Iya, ada jangan. change gitu kan. Berusaha lakuin yang terbaik. Oh, kalau aku bisa sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah ikut-ikutan OSIS gitu kan, masa SMP. Terus pas kelas 10 ini tuh kayak wow, ternyata OSIS menarik juga gitu kan. Jadi tertarik kalau buat masuk OSIS, terus akhirnya ikut OSIS gitu kan. Terus sebenarnya lain dari Gigo yang emang udah termotivasi dari awal, justru aku yang diajak buat join sama dia gitu kan. Iya benar. Oke. Karena dia kan waktu Periode pertama. pertama itu jadi BPH ya, Iya, BPH. jadi bendahara kedua. Sama dong. Iya. Sama nih. Dan emang dari SMP nggak ikut ini kan, masih Nggak. cuma ikut apa? Pramuka. Dan kayak waktu pentolan tuh kayak kayaknya dia bisa nih gitu. Boleh nih. Boleh nih. Boleh nih. Dan sebenarnya dia kayak agak ragu beberapa awal karena kan emang belum pernah nyoba juga kan di SMP. Jadi berusaha ngeyakinin lah kalau nggak seburuk itu kok, masih ada sisi baiknya walaupun ya agak gimana ntar ke depannya, cuma kita kasih sisi positifnya. Berarti memang yang kalau Kak Digo ini dari motivasi awalnya itu juga pengalaman. Kalau dari Kak Dindanya memang berarti terus dicoba dulu nih, tertarik nih, dan pas sudah mau pencalonan berusaha untuk berani nih, Iya, kasih yang terbaik. bawa aja nih, dan alhamdulillah tetap jadi nih dari yang awalnya ragu jadi kayak ternyata bisa gitu Iya kan. bisa, walaupun di awal-awal agak gimana gitu. Ya namanya kita periode baru juga kan, kita Iya. memimpin dengan skala yang cukup besar, jadi ya agak meyakinin diri lah. Iya sih. Semuanya memang awalnya emang takut, tapi pada akhirnya emang kita bisa. Iya. Ya, Bisa. semuanya bisa, gak ada yang Bisa. nggak bisa gitu guys. Karena kalian ini dan kita di situ adalah Benar. dari awal takut ini, tapi kalian tuh bisa berani. Benar. Jeblosin si rasa Percaya diri. takutnya. Iya, percaya diri dulu Penting aja. dong, ya. Hilangin introvertnya tuh guys. Kita bisa berani. Yakin sama diri. Iya. Oke nih, kalau untuk saat ini kan sebagai pengurus OSIS juga ini pasti kan sering ketemu sama orang-orang teman nih pastinya, atau kadang juga strangers gitu lah ya, orang-orang teman. Nah itu tuh kalau misalnya ketemu dengan pengurus OSIS, misalnya pengurus OSIS gitu contohnya, yang memiliki pandangan berbeda dari teman-teman lain, dan dia mungkin sepertinya cukup teguh nih sama pendapatnya dia nih, pandangannya dia nih. Kira-kira dari kakak sendiri nih bagaimana sih untuk tetap Menanggapi. menjaga kekompakan tim gitu, untuk menengahinya. Kalau dari aku sendiri mungkin sebagai awal dari teman-teman kan, jadi sebuah pemimpin lah di Iya. organisasi. Kalau nanggepin hal yang berbau berbeda pendapat ya, yang pertama kita saring dulu nih mereka punya pendapat apa aja, dan kalau emang ada yang kekeh dengan pendapatnya, nih biasanya ada nih kayak menurut gue bagus yang kayak gini nih. Iya, iya, Tuh, kalau kayak dia ntar kayak gini nih, Iya. berarti kayak gitu kan. Iya. Namanya debat kan.
berusaha nanggapinnya adalah kasih penjelasan dulu sih, kayak ketika lo ngasih pendapat itu, lo harus tahu sisi buruknya dulu nih kayak gini. Nah nanti baru dikasih tahu sisi baiknya kayak gitu. Cuma kita kasih penjelasan lagi, kalau lo kayak gini, lo nggak bisa ngasih pendapat sendiri karena kita bareng-bareng juga kan. Nah, kita jelasin lagi kayak gitu. Jadi setelah dijelasin panjang lebar nih, kalau nggak bisa kayak gini, bisanya kayak gitu, baru nanti kita biasanya ngelakuin voting. Itu sih. Jadi kayak iya voting. Jadi pendapat terbanyak yang dipilih. Tapi tetap mempertimbangkan nih hal-hal apa yang nggak boleh, yang bisa dilakukan dari pendapat dia. Kayak semua pendapat dia harus kayak gini. Nah kita ambil sisi positifnya, lalu nanti kita masukkan juga pendapat dia ke apa sih namanya? Hasil yang udah kita tetapin. Biasanya kayak gitu sih yang dilakukan. Biar tetap pendapat mereka pun tetap kesaring gitu kita. Jadi nggak sia-sia lah pendapat. Iya, dia jadi tetap menghargai dari apa yang mereka disampaikan gitu ya. Kalau mau kakak ya kasih pendidikan, kalau lo nggak bisa kasih pendapat lo harus yang benar-benar terima. Iya. Cuma sejauh ini sih belum ada sih, kayak mereka tetap ngikutin pendapat akhir kita dan voting yang kita lakuin. Gila ya. Iya, saling menghargai lah. Respect. Respect ya. Iya benar-benar. Berarti nih kakaknya juga jago juga nih buat milih sesuatu opsi pendapat nih. Benar. Ini jadi udah gas kenal pasti harus. Karena yang pendapat mereka pun jadi masukan kita juga kan. Jadi kita nggak boleh kayak pendapat itu nggak boleh, tetap sari-sari. Kita juga tetap harus mendengarkan pendapat mereka. Benar. Kalau mereka nggak dapat pendapat, kita bingung juga. Iya, kan? kita nggak mungkin ngasih jalan sendiri, kita tunjukin sendiri nggak mungkin dong. Kita tetap butuh teman-teman yang lain. Benar. misalnya, kan? Oke. Nah, nih dari kakak, Kak Gigo, dari Kak Dinda, pernah gak sih kan di OSIS ini kan pastinya banyak banget dong kegiatan-kegiatannya, mulai dari program kerja, belum lagi tugas yang banyak banget itu, program kerja yang numpuk ini. Pernah gak sih kalian tuh merasa burn out, kayak capek lah, kayak "Ih, program kerja banyak banget, gak kelar-kelar, belum tugas, belum ini ya kan." Nah, gimana sih cara kalian mengatasi tips and triknya gitu, supaya tips and trik nih teman-teman, biar kita semua tuh kayak tahu gitu loh, gimana sih kalau kakak capek, burn out, terus gimana caranya healing kah, atau apa kah gitu. Nah, kan kita berdua itu menjaga organisasi itu kan berdua gitu, bareng gitu namanya. Terus kalau misalnya burnout, pastinya pernah burnout, malah sering banget ya burnout. Kita berdua bener-bener untungnya apa, ganti-gantian. Iya, jadi bener. yang paling kita jaga dari kita berdua itu komunikasi pastinya. Kayak misalkan Gigo nih, pusing banget, gak kuat, serius asli gitu. Jujur itu. Oke, aman-aman, backup gitu kan. Saling dijaga lah. Kalau kuncinya di komunikasi, kalau misalnya yang udah bad mood, udah emang udah suka gitu kan sama semua ini gitu kan, udah masalah banyak gitu kan, pasti bilang, "Din, kayak gini, tolong benerin dulu, takutnya kalau misalnya gue handle malah jadi masalah gitu." Atau sebaliknya, gue gak bisa nih ngajarin kayak gini, gak bisa lo aja ya please gitu kan. Pasti kayak gitu. Jadi kalau burnout pasti kita rehat sejenak dulu, tapi gak menghilangkan pantauan kita dari teman-teman kita yang lain, tapi tetap kita butuh waktu juga buat diri kita sendiri gitu. Tanpa kita harus meninggalkan tanggung jawab kita. Jadi sekarang kan program kerja kita kan gak perlu selalu ketemu gitu kan. Ada kita bikin komunitas buat OSIS gitu kan, buat mantau pekerjaan sekbid teman-teman kita, jadi iya mempermudah. Terus kalau misalkan chattingan kan pasti lebih nggak terlalu emosional gitu kan, jadi paling kita di situ gitu kan. Oke guys, jadi gini. Apalagi pas mungkin burnout yang parah, kalau periode baru kita ya, itu kalau aku ngerasanya itu di tahun kemarin itu pas ulangan, terus ada golden game itu. Nah itu benar kayak jadi hari guru ulangan, terus tiba-tiba golden game, terus dan kita masih kayak nyiapin proker buat kedepannya kan. Nah itu benar kayak gue sama kayak gitu kan. Biasanya Dinda kadang support kan, kayak bisa gue kita bareng-bareng gitu kan. Terus ntar kalau mau udah diserahin Dinda, gue agak capek juga nih, kelelahan, akhirnya dibantu juga kayak gitu. Intinya istirahat yang cukup aja sih. Kita kadang kalau waktu awal tuh kerjain semua kan kayak nyiapin
proker kayak gitu kan banyak banget kan. Nah kita tuh kayak nanti semuanya nyiapin setting atau call, nanti ketika selesai ya udah istirahat semuanya. Akhirnya ya udah tidur. Yang penting pola tidurnya dijaga sih. Sama apa ya, mental jangan sampai kena sih ya. Iya benar, itu masa-masa ujian banget itu tuh waktu itu. Jadi kita apapun yang orang lain katakan jangan masukin hati dulu gitu kan. Yang penting omongan mereka kalau misalnya benar boleh jadi saran buat kita. Sisanya udah bebas aja udah. Bahaya. Oke, Nggak usah oke. dilihat lah ya. Iya, mereka mau ngomong apa, bodo amat lah, udah kita ngurusin kita dulu nih, OSIS dulu nih. Nah, ya, itu awal-awal periode sih yang bikin berat. Capek gitu. Capek lah, karena kayak akhirnya periode kita yang OSIS kita yang megang, kita yang ngejalanin, kita yang ngatur, terus dengan program mepet-mepet, itu benar-benar capek sih. Benar-benar apa ya? Mungkin istirahat yang cukup sih. Terus komunikasi dijaga. Kasih dijaga, sama egonya diturunin. Iya. Ini gini udah. Itu lu nih. Jadi harus Ego gak ada nih. coaching. Jadi turun lagi susah. Iya, bener. Memang harus gimana ya? Kita harus dewasa secara fisik dan mental kan? Iya, kadang tuh ego udah di sini nih, gara-gara udah capek ya udah turun. Iya, benar. Jangan maksa. Ego paling. Takutnya malah jadi wah kacau nih. Apalagi kebetulan cowok cewek gitu kan, kan egonya beda nih. Iya, nih. Jadi ya harus agaknya keras egonya lah biar nggak- Benar-benar ini banyak banget. Benar. Saling melengkapi dia. Saling Iya, melengkapi. benar banget. Bener banget. Pernah gak sih kalian berdua nih apa ya berbeda pendapat yang kayak wah ini bingung nih harus gimana nih. Jadi kalian tuh benar kayak pendapat ini A, pendapat ini B. Nah itu gimana tuh? Tiap event ya, Din, ya. Iya, Itu tiap tiap event sih. penentuan bahkan penentuan kayak apa sih panitia Itu kan pasti dituntut itu ditemukan berdua itu benar-benar kayak ini nih. ini Ini gue. ini harusnya ditaruh di sini Din, Iya. nggak bisa kayak gini Din, kayak gitu itu benar-benar kayak Selalu ada. selalu ada, apalagi kalau emang proper kita gitu kan, itu kayak Din, gue mau kayak gini, enggak, gue maunya kayak gini, coba lu pertimbangin dulu dah, coba akhirnya ngasih penjelasan kan, dan dikasih penjelasan juga, tapi ujung-ujungnya tetap ya punya dia gitu kan, punya aku gitu kan, tapi ya kita akhirnya cari jalan tengah lah, kayak yaudah dah sekarang kayak gini. Oh, lu maunya kayak gitu, gue maunya kayak gini, ya udah, dua-duanya diadain nih kayak gini, cuma nanti harus ada yang diginiin. Nah, akhirnya cari jalan tengah lah. Cuma tetap kayak Harus ribut dulu. iya, tadi gue juga mau kayak gini gitu kan. Nggak asik ya kalau Iya, sempet ada marahan tipis-tipis lah. Iya, Kenapa? Tetap ada lah. kayak wajar sih Iya. dan berpartner sebagai ketua dan wakil nih. Iya. Di event juga cekcok biasa. Pasti. Cuma ya tetap ketika eventnya jalan lagi, kita profesional. Walaupun nanti di belakang Marah-marah gitu. marah aja gitu. Sebel sih sebel ya. Betul, itu kalau di pandang teman langsung Iya. benar. Gimana? Akhirnya cari referensi sih. Biasanya kita diem dulu sebentar, saling nata perasaan emosi Iya, juga. egonya agak diseimbangin komunikasi lagi. Komunikasi. Jangan kalau udah di puncak, jangan dilanjutin lah. Kayak ya udahlah, kita masing-masing dulu. Nanti ketika udah ada baru. Ngobrol. Biasanya itu works banget ya gitu. Iya. Ada masalah, diem dulu, tenang, nggak usah ngobrol dulu lama, baru nanti salah satunya pasti calling. Iya. Ini gimana? Ini mau diapain nih? Ini diapain nih? Iya. Nggak mungkin jalan sendiri. Iya, mau gimana nih gitu sih, Oke, nih dari kalian berdua. Kalau lagi capek, misalnya nih Kak Digo, terus satu event atau orang pengurus yang lain lah anggotanya, pernah gak sih kayak capek banget sih sama nih orang, kayak ini orang rese, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diatur maunya sendiri gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, Kak Digo tuh bakal gimana? Apakah udah makin capeknya, udah saking sebelnya itu ngelempar ke Kak Dinda, jadi kayak Din, tolong dong ini gue udah gak bisa nih, gak bisa kayak gini, takutnya jadi Kelepasan, atau ya, iya jadi berat. kelepasan gitu, gak bisa nih, gue udah kayak gini, gimana Kak? Benar ya kayak gitu? Atau Kak Dinda malah yang gitu? Enggak, lebih ke paling aku sih, karena kan Dinda alhamdulillah kalau ada apa-apa pasti Dinda membantu juga kan, mungkin dia diem aja. Jadi kalau sama Din, kayak gini gue capek banget udah diapain ya, kayak tetap minta saran dari Dinda sih, nanti baru kayak lu kayak gini, cuma menurut lu gimana? Oh boleh Din, misalnya kayak gini, karena kebetulan aku kalau benar-benar udah capek, udah benar-benar enak nih,
kayak bisa meledak-meledak kan. Iya, parah Parah. jujur. Cuma nggak sampai kelihatan sama teman-teman sih, paling di belakang-belakang aja sih. Makanya Iya. ya TTA ya. Iya, Kalau orang TTA. ya. Cuma tidak waktu awal ya sempet ya nenangin dikit lah biar nggak terlalu kayak gini. Terus banyak kasih saran juga lah. Membantu banget lah buat selama jalannya periode. Saling bilang. Kalau emang tidak, gua ngeliat dia kayak gini, nanti dia apain kayak gitu. Nanti ngasih masukan berdua, diskusi apa yang harus dilakuin, nanti baru. Aku selalu kayak gitu sih, aku selalu nanya periode itu Digo baiknya gimana gitu kan, karena kalau punya keputusan sendiri terus itu juga sama pasti dia ini masalah kayak gini, masalah sepele aja kayak penyusunan kepanitiaan itu Iya. pasti harus discuss berdua, Iya. nggak mungkin sendiri gitu kan. Lu kalau udah sendiri, wah bisa berantem. Oh, bisa. Ini kok Kasih tahu Oh, ya. kasih tahu Iya, kayak gitu. bener. Ya udah terserah gitu. Perihal apa ya, kegiatan-kegiatan TV saya itu pasti kita saling konflik Iya. kayak, gue disuruh ini nih sama bawa anak-anak ini buat kegiatan ini, gue konfirm ya, iya, kita saling konfirm lah. Harga itu penting guys. Iya, kalau nggak confirm takut Wah. salah paham Iya. ya. Nanti Kok bisa langsung tuh begini? ngetik caps lock nih. Oh, Kenapa nggak ngasih tahu gitu lah, udah saya Kita yang pertama. iya langsung konfirm apa tuh namanya, langsung klarifikasi tadi kayak gini-gini nih kayak gini. iya itu. Komunikasi sih. Komunikasi adalah kunci. Iya, benar banget tuh ya. Karena kalau nggak komunikasi, wah. Iya, Ada sulit lah. aja. Kacau, berantakan tuh. Aduh. Jangan jadi Kemana-mana. tangan kita. Dia mah jangan diem-diem aja lah ya. Iya. Semua butuh yang namanya komunikasi. Iya. Karena kalau nggak komunikasi takutnya buyar kemana-mana gitu guys. Nah ya. Apalagi ada partner kan, pasti kalian ada wakil ada ketua, ya kalian saling backup atau saling support atau satu sama lain. Saling mengerti lah ya. Bener. Kalau salah satunya capek ya udah istirahat Iya, dulu udah. diganti dengan Iya. wakilnya wakilnya gitu ya. Bener. Nggak saling backup. Jujur chemistry keren banget tuh teman-teman. Tepuk tangan dong sama chemistry-nya. Jadi apa ya, motivasi lah ya untuk kita juga nih berdua, kita jadi tahu nih, oh kita berdua dengan teman-teman yang ada nih, benar-benar Video-video ini ya yang sudah menonton. kayak jadi inspirasi kita, oh ternyata kita harus bisa klop gitu lah. Benar. Kita harus klop dulu nih untuk bisa menjalankan semuanya gitu ya kan. Betul banget. Nah, ini ternyata sudah di ujung podcast Oh ini my God. Kak. Aduh, Seru jadi kita banget. pengen banget lebih banyak waktu gitu ngobrol-ngobrol nih ya Kak. Ini sudah seru banget nih, Seru jujur banget. banget nih, seru banget nih. Karena kita juga bisa ngerasain, oh kita juga ngerasain loh kayak gitu, saling mengerti, saling tahu lah. Kakak yang ngerasain ini, oh ternyata nggak sendiri gitu. Iya, sama anak organisasi pasti paham lah. Iya. Bener-bener. Jadi ternyata banyak yang kayak gitu loh. Apalagi dari anggaran yang kayak gini, sekolahnya problem yang lain, kita pasti ngerasain lah ya dari OSMPK-nya gitu ya. Itu sih. Oke, ini udah seru banget sih. Ini gak tahu udah jalan berapa menit. Iya. Saking serunya. Ini nih, ini operator berapa menit nih kita nih? Serunya kita ngobrol dari awal sampai akhirnya udah di penghujung podcast. Padahal mau lebih panjang ya dia Iya, nanti ya. kita kayaknya baru tipis-tipis Iya, banget tipis nih ngomongnya. lebih maju lah ya. Mau dimaju ini. Iya. Soalnya di sini kali ya. Nginep aja lah ya. Iya. Kan mau dimakan itu Iya. silakan ya. Ini Oke. sebelumnya kami ucapkan terima kasih banget. Terima kasih banyak Terima kasih banyak juga. kepada teman-teman Iya. SMA 13 Depok dari Kak Digo dan Kak Dinda. Ini sama-sama D nih. Iya nih. Iya dong. Iya, terima kasih banyak yang sudah masuk dalam podcast hari ini, yang sudah benar-benar semangat, yang sudah memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di video buat kami, lalu juga sudah sharing-sharing, sudah berbagi-bagi pengalaman nih, apalagi yang bosan disebut-sebutin tuh ya. Jadi tahu juga kan fun-nya dari Kak Dinda, dari OSISnya juga nih teman-teman. Dan semoga apa yang udah kita bicarakan tadi, udah kita sharing-sharing dari teman-teman semua bisa ambil sisi positifnya lah ya. Kita tuh bisa saling belajar juga gimana cara kita komunikasi dan juga mulai dari nol kita berorganisasi, mulai berani untuk bisa bicara ya gitu. Apalagi sebagai organisasi juga kita pasti dari nol lah ya, dari SMP. Dan kepemimpinan itu pastinya semua orang punya gitu. Jadi kita harus bisa gimana caranya manage semuanya gitu ketika masuk organisasi gitu. Jangan malah ketika masuk organisasi
malah nyepelin studinya, malah Hmm. nyepelin Betul. Benar. Ini nggak boleh banget ya. Harus tetap seimbang. Iya, betul. Dan namanya pelajar ya kita pelajar gitu kan. OSIS lah ya udah kita berorganisasi harus balance lah Iya. ya gitu. Oke. Wah, gila ini seru banget. Ini ada di akhir banget. Tapi sebelum ditutup jargon kita jargon. Kesepi lagi kita kan. Sebelum kita tutup podcastnya kita jargon dulu kita ini. Oke nih. Udah inget belum jargonnya? Belum udah inget. Belum tadi kan nih, boleh di-spill lagi dikit. Bisa spill lagi nih kak. Spill lagi kita temanya gini ya. Iya. Your daily dose of aspirations award. Oke. Oke kak. Udah, siap. Langsung aja ke kamera nih kak. Iya. Oke. Langsung aja kak. Aspirasi podcast. Your daily dose of aspirations award. Iya, terima kasih juga. Semoga kalian sehat selalu. OSIS itu semakin bersemangat, semakin maju. Amin. Bisa membanggakan nama sekolah dan kami. Terima kasih banyak kakak. Kami Aisyah Fitri dengan saya Jihan Afiatur Rofiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gila. Masuk banget.